Heyo, balik lagi sama Niko. Kita lanjutin pembahasan kompetisi sains nasional tingkat kabupaten kota KSK bidang astronomi tahun 2020. Kita ke nomor 15. Seorang astronom mengamati hujan meteor yang terjadi sepanjang tahun selama beberapa tahun berturut-turut. Ia berniat mengajak temannya untuk menyaksikan hujan meteor kuadrantis di dekat rasi Ursa Minor selama 12 hari berturut-turut. Namun saat pengamatan sering dijumpai langit mendung sehingga hujan meteor tidak terlihat. Jika peluang mendung adalah 0,25, peluang astronom tersebut untuk mengamati hujan meteor minimal 6 kali dari 12 kali pengamatan adalah berapa? Soal ini soal matematika ya, tentang peluang. So ceritanya mau mengamati hujan meteor, tapi ada peluang mendungnya 0,25 dalam 12 hari itu minimal 6 kali bisa melakukan pengamatan. Itu berapa peluangnya? Oke, untuk bisa melakukan pengamatan berarti kan harus cerah ya. So sama aja sebetulnya dengan tanya minimal 6 hari cerah dari 12 hari itu, gitu ya. Oke, kita bahas ya. So hujan meteor itu kan yang kayak gini ya. Keren ya. So kita breakdown. Ada 12 hari. Peluang mendungnya 0,25. Oke, yang ditanyakan peluang untuk mengamati meteor minimal 6 kali dari 12 kali pengamatan. Oke. So kita cek. Sebelum langsung masuk ke ini, udah Niko breakdown yang basicnya dulu aja tentang peluang. Peluang mendung itu kan 0,25 ya. 0,25 itu alias kalau mau dibikin pecahan itu kan seperempat ya. So maknanya apa sih kalau peluangnya seperempat itu apa sih maknanya gitu ya. So kemungkinan ada 1 hari mendung dalam 4 hari. Maknanya peluang seperempat itu kayak gitu. So peluangnya berarti kemungkinan mendungnya itu 1 hari dari 4 hari. Oke. Nah kalau mendungnya 0,25, kalau cerahnya berarti berapa dong? Ya totalnya kan 1 peluang ini ya. Totalnya kemungkinan 1 itu udah mutlak. So kalau begitu peluang cerahnya adalah 0,75. Tinggal 1 dikurang 0,25. Kalau kita bikin pecahan ini kan 3/4. Berarti maknanya apa dong? Cerahnya itu, kemungkinan cerah itu ada 3 hari dalam 4 hari. Nah ada kemungkinan lebih besar untuk dia cerah. Oke. Ini makna dasarnya aja ya, tentang pemaknaan peluang gitu ya. Sedangkan sekarang bagaimana dong kalau dia pengennya minimal 6 kali dari 12 kali? Peluang mendung adalah 0,25. Yang ditanya peluang mengamati hujan meteor 6 kali dari 12 kali. Ini agak ribet karena ada 12 hari ya. So let's say hari pertama, kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 hari. Kan peluang untuk cerahnya itu kan bisa macam-macam ya. Bisa 0 cerah, bisa 1 kali cerah, bisa 2 kali cerah dan seterusnya. Dan nah yang lebih susah lagi, posisi cerahnya itu bisa di mana aja. Kalau 0 cerah ya udah ya mendung semua gitu ya. Kalau 1 kali cerah ya ini bisa cerahnya di sini, bisa cerahnya di hari ketiga, bisa cerahnya di hari ke-8, bisa di hari ke-11 dan seterusnya. Kalau 2 bisa jadi cerahnya di hari 1 dan 3, 1 dan 5, 4 dan 6, 12 dan 11 dan seterusnya. Nah artinya ini kan juga perlu kayak model tadi, kayak model soal yang sebelumnya, soal nomor 14, yaitu tentang kombinasi. Karena susunannya bisa jadi macam-macam ya. Kalau ini udah pasti 1 sih, udah jelas 1 gitu ya. Karena kalau misalnya 0 cerah ya berarti mendung semua gitu ya. Ini jumlah cerahnya ya, cerah. Nah,
Kalau 1 kan bisa macam-macam, bisa cerahnya di 1 dan seterusnya tadi, 2, 3 dan seterusnya bisa macam-macam. Gitu ya. So berarti kita perlu faktor ini, faktor kombinasi. Nah, ini 1 tadi dapat dari kombinasi sebetulnya, yaitu adalah 12C0 atau 0 kombinasi 12. Ya. Untuk cerahnya 1 hari juga begitu. 12 hari 1 hari. So 1 kombinasi 12. Untuk yang 2 hari juga gitu, 12C2. Nah, yang kita pakai kan dia minimal 6 kali. Minimal ya. Berarti yang kita pakai untuk dalam kasus ini adalah bukan yang 0, 1, 2, tapi yang mulai kita pakai adalah yang dari 6, 7, 8, 9, 10, 11 atau bahkan 12 harinya itu cerah. Gitu ya. So yang kita mulai pakai adalah yang ini. So berarti nanti ini masih ini aja ya, masih ada susunan harinya loh ya. Ini belum masuk peluangnya. Ini masuk susunan harinya aja. Berarti untuk yang 6 adalah 12C6. Untuk yang 7 juga 12C7, 12C8, 12C9, 12C10, 12C11, 12C12. Nah, ada faktor kombinasi ini. Terus sekarang, ini faktor kombinasinya, faktor pengalinya. Sekarang peluangnya, nah baru kita hitung peluangnya. Kalau 6 hari ini, 6 hari cerah, berarti sisanya 6 hari juga akan mendung. Gitu ya. Oke, 6 hari cerah, 6 hari mendung. Nah, berarti kalau begitu kita harus kalikan dong. Peluang cerahnya itu kan 0,75. Mendungnya 0,25. Cerahnya adalah 0,75. Berarti kalau mau 6 hari peluangnya cerah, berarti kan tinggal 0,75 kali 0,75 kali 0,75, 6 kali. Alias 0,75 pangkat 6. Nah, ini peluang untuk yang 6 hari cerah. Cerah. Terus yang mendung sekarang. Peluang untuk 6 hari mendung itu berapa ya? Tinggal 0,25 dong. 0,25 kali 0,25 sampai 6 kali, alias 0,25 pangkat 6. Ini untuk yang 6. Oke, ini untuk yang cerahnya 6, mendungnya 6. Nah, kalau yang 7 sama. 7 cerah berarti di sini ada 5 mendung. Berarti peluang cerah pangkat harinya, jumlah harinya 0,75 pangkat 7 dikalikan lagi dengan 0,25 pangkat 5. Dengan pola yang sama, 0,75 pangkat 8 kali 0,25 pangkat 4. Kita bisa bikin polanya gini ya. So 0,25 pangkat 9 kali 0, oh salah, ini 0,75. Nah, ya. Kali 0,25 pangkat 3, ini juga dikali lagi 0,75 pangkat 10 kali 0,25 pangkat 2. Ini juga 0,75 pangkat 11 kali 0,25 pangkat 1. Ini juga 0,75 pangkat 12 kali 0,25 pangkat 0. Pangkat 0 itu hasilnya 1 ya. Nah, seginilah total peluang untuk minimal cerahnya 6 kali. Nah, bagaimana kita bisa mengekspresikan ini dengan lebih cantik gitu ya. Nah, ini kan total ya. Peluangnya nanti tinggal ditotalin kan. Total atau jumlah ya. Kalau jumlah, simbol secara matematis kan adalah sigma. Oke, sigma. Nah, total. Kita cek sekarang ini. Ini ada kombinasi ya. 12-nya tetap. Yang berubah adalah yang belakangnya aja dari 6, 7, 8, 9 sampai 12. Berarti mulainya di angka 6. Oke. Mentoknya di angka 12. So berarti kita bisa tuliskan bahwa mulainya di angka 6, akhirnya di angka 12. Karena tadi minimal 6 hari sampai 12 hari tadi. Nah, bagaimana dengan angka-angka ini? Nanti kita kaitkan dengan 12-nya. Oke. Ini juga tergantung yang diminta sih, tergantung yang diminta di pilihan ganda. Kalau diminta ini angkanya ya kalian tinggal pencet aja kalkulator, selesaikan, dapat angka. Peluangnya berapa sih nanti ini?
Tapi kalau di pilihan gandanya kalian cuma diminta untuk mengekspresikannya, menuliskannya dalam bentuk persamaannya saja, nggak dicari angka akhirnya berapa. Kayak gini, dari mulai 6 sampai n-nya 12 gitu ya. Terus kombinasinya. Nah, 12-nya kan tetap semua nih. 12-nya tetap C. Berarti kan mulai dari berapa? Mulai dari n dong. Nah, karena n-nya mulai dari 6. Berarti nanti ini mulai dari 6, 7, 8, 9, 10 sampai 12 nanti. Oke. Terus kan perlu dikali ini nih, perlu dikali 0,75 kali 0,75, pangkatnya menyesuaikan. Kalau 6 ya 6, 7, 7 dan seterusnya. Berarti ini pangkat n. Terus sekali lagi 0,25. Nah, pangkatnya ini menurun sekarang. Kalau 6 hari cerah, 6 juga. Kalau 7, 5. Kalau 8, 4 dan seterusnya. Berarti kan dapat angka itu sebenarnya dari 12 kurang n. Ya, 12 kurang 6, 6, 12 kurang 7, 5, 12 kurang 8, 4, dan seterusnya. Berarti ini kita bisa tuliskan dalam bentuk 12 dikurang n. Nah, kayak gini sebetulnya. Tapi di pilihan ganda mintanya ini bukan dalam ekspresi 0,75, tapi dalam pengurangannya. So, kita bisa tuliskan bahwa ini n sama dengan 6 sampai 12. Dari 12C ke n, dari 1 dikurang 0,25 pangkat n dikalikan dengan 0,25 pangkat 12 dikurang n. That's it. Nah, memang di soal ini nggak ada di pilihan ganda. Pilihan gandanya nggak ada karena kurang ini nih, kurang kombinasinya. Nah, ini 12 ya. Karena kurang kombinasinya. Tapi yang paling mendekati sih kemungkinan yang C, karena yang lain itu jauh banget bedanya. Ya, so soal kali ini tentang matematika aja memang, tapi udah lebih ribet karena tidak hanya pakai kombinasi, tapi juga pakai peluang yang pakai minimal berapa kali. So cukup menantang soal kali ini, asik. Kita belajar tentang peluang di matematika. So, itu aja dulu untuk nomor 15 ini. Semoga bermanfaat. See you on the next number.